الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيمه سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berharap memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan memberikan kita rezeki lezatnya memandang wajah Allah yang maha mulia, dan menjadikan persaudaraan kita ini persaudaraan yang akan kita bawa hingga ke atas dipan-dipan surga, saling berbagi-bagi belas ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa la hum minha bimukhrajin. Ikhwatul fudhalah, pada hari ini kita seharusnya membahas, kalau sesuai dengan kurikulum, tentang implikasi kehidupan orang-orang munafik. Tapi saya melihat bahwa pembicaraan tentang orang munafik ini belum selesai, dan lebih utama untuk kita pahami lebih lanjut setelah dulu pernah kita singgung sekilas tentang ciri-ciri orang munafik dan orang-orang kafir. Maka saya anggap itu cukup, dan kita akan memperdalam lagi bab tentang orang-orang yang beriman. Karena kita ingin meraih tingkat keimanan ini dengan sungguh-sungguh sampai kita mendapatkan gelar-gelar seperti gelar radhiyallahu anhu, atau gelar ulaika humus shadiqun, atau gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, seperti yang tertera di layar ini. Inilah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka mendapatkan kalimat radhiyallahu an wa radu an, seperti di dalam surat At-Taubah, atau di dalam surat Al-Bayyinah, atau surat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan terdahulu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Maka pesan dari ayat ini, kalau kita ingin memperoleh radhiyallahu anhu wa radu anhu, gelar di sisi Allah, kalau dalam bahasa kita kata itu radhiyallahu anhu, walaupun kita tidak layak mendapatkan gelar secara zahir dengan kalimat LA di dunia, tapi kita berharap mendapatkan gelar yang sama dengan para sahabat ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memperoleh radhiyallahu anhu wa radu anhu? Mudah, jelas di dalam ayat 100 surat At-Taubah itu. Gimana caranya? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Menjadi pengikut muhajirin dan ansar semirip mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Kalau kita mau tahu langkah-langkahnya, mudah. Yang pertama, kita harus banyak membaca dan mendengar kisah-kisah tentang muhajirin dan ansar. Kita harus kenal mereka bukan sekedar identitas,
tapi kita kenal mereka dalam kisah-kisah, dalam sirah-sirah, dalam banyak sekali uswah hasanah. Jadi nggak sekedar mengenal misalnya 10 nama sahabat yang mendapatkan jaminan surga, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya. Tidak cukup sekedar nama ataupun identitas. Tapi kita mengenal dan memahami kisah-kisah mereka yang bisa kita jadikan teladan. Banyaknya kisah mereka bukan kita untuk ikuti sekaligus semuanya. Mungkin akan ada kata-kata, oh mereka saja yang banyak, itu kelebihannya diberikan secara acak kepada yang berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar lebihnya di Siddiq, Umar lebihnya di Faruq, Utsman lebihnya di dalam hayat, dia punya sifat malu. Ali itu lebihnya di hikmah, ilmu dan syuja'ah, berani. Kemudian Hamzah lebihnya di udhiyah, pengorbanan. Walaupun kelebihan mereka beda-beda, kasus mereka beda-beda, masalah mereka beda-beda, tetapi kita baca semuanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita punya beragam masalah dalam hidup kita, kita selalu punya teladan ataupun contoh untuk kita ikuti dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi banyaknya kisah mereka itu adalah rahmat dari Allah. Banyaknya masalah mereka itu rahmat dari Allah untuk kita. Agar kalau kita punya masalah A, kita punya contoh A. Punya masalah B, kita punya contoh B. Apapun masalah kita, ada contoh dari sekian banyaknya masalah yang pernah mereka hadapi. Itu tujuan dari kita belajar kisah-kisah mereka. Masalah apa? Masalah cari jodoh gak ketemu-ketemu? Siapa contohnya? Masalah lamar-melamar nih. Julaibib, pembantu Nabi. Beliau muda, kemudian miskin, kemudian fisiknya biasa-biasa saja. Tidak ada perempuan yang mau menerima lamaran beliau. Tapi sampai Nabi mengatakan, pergilah kepada kepala suatu kaum, maka mintalah putri mereka untuk menjadi istrimu. Apa kata kepala kaum itu? Tunggu sebentar, saya akan musyawarah dengan istri saya. Lalu apa kata putrinya? Wahai ayah, wahai ibu, ma'adallah. Kenapa ayah dan ibu masih bermusyawarah tentang perintah Allah dan Rasul? Kenapa tidak katakan saja, saya terima? Wahai putriku, itu Julaibib. Kamu tahu siapa Julaibib? Ya, saya tahu siapa Julaibib. Emangnya kenapa dengan Julaibib? Bukankah ini perintah Allah dan Rasul? Terima saja. Bilang saja na'am. Bilang saja ajal. Bilang saja sami'na wa ata'na. Maka ini adalah contoh untuk masalah khidbah, masalah ta'aruf, masalah bagaimana memilih jodoh, bagaimana menerima seseorang karena Allah, karena kesalehannya, mendahulukan kesalehannya daripada aspek yang lain. Ini contoh. Makanya kalau kita pengen dapat gelar radhiyallahu anhu wa radhu'an, coba belajar untuk ittiba kepada muhajir dan ansar biihsan dengan sebaik mungkin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Kita nggak mungkin jadi muhajirin dan ansar. Ini udah tertutup jatahnya, udah tertutup peluangnya, kesempatannya. Terus gimana dengan kita? Walladzina tabauhum biihsan. Kita ikuti mereka. Jelas sekali dari situ. Bahkan nggak perlu ditafsir pun udah jelas. Walladzina tabauhum, ikuti. Bukan buat jalan sendiri. Bukan menurut saya. Menurut saya itu kita. Menurut saya itu dhal, sesat. Menurut saya itu zan, prasangka. Iya tabi'una illa dhan wa inna dhan la yughni minal haqqi syai'an. Mereka cuma ikut prasangka, padahal prasangka itu tidak mendatangkan kebaikan atau kebenaran sedikit pun. Jadi yang kita ikuti itu jangan prasangka kita masing-masing. Menurut saya mah yang benar itu begini. Menurut saya mah yang bijak itu begini. Menurut saya mah definisi syuja'ah, berani itu begini. Menurut saya mah jadi orang sukses itu demikian. Jangan menurut saya. Karena menurut saya Allah prasangka. Dan Allah melarang itu dalam surat An-Najm. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'an. Terus apa yang harus kita ikuti kalau bukan prasangka? Yang kita ikuti adalah
orang-orang yang Allah sudah jamin radhiyallahu anhum. Lahum jannatin tajri tahtal anhar. Ini yang kita. Kemudian gelar yang lain, ulaika alladziina shadaqu, ulaika humus shadiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini dalam banyak ayat. Di antaranya misalnya surat Al-Hujurat, ulaika humus shadiqun, atau surat Al-Ankabut, ulaika alladziina shadaqu, atau surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan sebagainya. Ini adalah gelar-gelar yang kita cari. Makanya nggak akan habis waktu, nggak akan cukup waktu bagi kita untuk terus belajar mendapatkan gelar ini. Kita belajar dari SD sampai kuliah untuk dapat satu gelar aja, yaitu gelar sarjana. Kalau di Arab itu LC. Kalau di Indonesia itu SAG dalam urusan agama. Kita pengen dapat gelar ini saja. Belajarnya berapa tahun? SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, tambah 4 tahun. Berarti 16 tahun belajar hanya untuk dapat gelar, satu gelar yang kita pakai cuma di dunia sebentar. Setelah kita mati, memang dipakai gelar itu. Memang pengaruh itu orang yang meninggalnya profesor dengan orang biasa, tidak ngaruh, sama saja. Di mata Allah, di mata malaikat itu sama saja. Yang membedakan mereka adalah gelar yang ada di sini nih. Gelar radhiyallahu anhum kah, shadiqun kah, mu'minuna haqqan atau bukan, itu yang ngaruh. Ilmu yang kita cari dari SD sampai kita kuliah itu nggak ditanya di Google. Kalau kita bahas hadis tentang pertanyaan malaikat dalam kubur, pertama ditanya apa? Kan roh, bukan? Siapa rohmu? Kata dia, orang yang beriman, Allah Rabbi. Benar. Jawaban pertama benar 100. Allah Rabb saya. Ini tidak dijawab dengan hafalan. Ini tidak dijawab dengan contekan. Ini tidak dijawab dengan ditalkin di atas kubur. Ini dijawab dengan apa yang kita usahakan dan pelajari selama kita hidup. Allah Rabbi, Allah Rabb saya. Kedua, wa ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini. Islam agama saya. Sama, nggak pakai contekan, nggak pakai ditalkin, nggak pakai hafalan. Dengan amal tadi. Yang ketiga, pertanyaannya, waman hadzal rajul bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Kata dia, wa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Saudara, benar. Jawaban ketiga. Dan jawaban yang terakhir, wama yudrika. Apa yang kamu tahu? Ilmu apa yang kamu punya? Kata dia, ta'allamtul qara'tul Qur'an fa'amantu bihi. Saya belajar Al-Quran, lalu saya beriman dengannya, baru dia lulus. Ternyata bukan saya belajar fisika, saya belajar ilmu matematika, saya belajar sains, saya belajar ilmu hayat, biologi, segala macam. Ini cuma dipakai di dunia. Wama yudrika, yang tanya itu siapa? Yang tanya itu misalnya yang ngetes kita untuk dapat pekerjaan. Kamu punya ilmu apa? Keahlian apa? Gitu kan? Oh, pertama kan kita tes nama kamu siapa? Asal kamu dari mana, terakhir kuliah di mana, terus kamu punya ilmu apa, keahlian apa, bukan sekedar ijazah, kamu punya keahlian apa? Saya keahliannya di bidang komputer di program apa, lebih spesifik. Setelah cocok, baru luluskan ya. Itu di dunia pertanyaannya, tapi di dalam kubur gak ditanya ilmu komputer, ilmu segala macam. Yang ditanya, wa ma yudrika, kata dia, qara'tul Qur'an fa'amantu bihi. Saya belajar Al-Quran, lalu saya beriman dengannya, baru dia lulus. Makanya, kalau kita belajar untuk dunia aja sekian belas tahun, bersungguh-sungguh, stres setiap waktu ujian, didukung oleh orang tua kita, dikasih fasilitas, media, dibangun les yang mahal-mahal dengan harga yang luar biasa, diantarin pakai super pribadi, bahkan kadang-kadang ada sekolah supaya anaknya sukses, 1 bulan kayaknya berapa? Yang international school, 20 juta itu yang SD. SD 20 juta 1 bulan. Kalau kita 20 juta 1 bulan itu enggak gaji untuk satu keluarga besar. Itu pun enggak semua segitu. Ini 20 juta untuk satu anak SD, SMP, lebih mahal lagi. SMA lebih mahal lagi. Berapa aja duitnya? Itu demi mendapatkan sukses dunia dengan gelar yang dia cari. Gelarnya adalah gelar sarjana. Dari SD itu udah mahal.
Bagaimana dengan gelar radhiyallahu anhu wa radwan? Gelar ulaika humul ladzina ulaika mustahibun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sudahkah kita punya semangat mencari gelar ini seperti semangat kita mencari gelar dunia? Sudahkah kita memotivasi dan menyemangati anak kita mencari gelar ini seperti kita menyemangati mereka mencari gelar dunia? Sudahkah kita mensupport, menolong, apalagi memfasilitasi, kemudian membimbing anak kita kepada gelar ini seperti kita mensupport mereka untuk mendapatkan gelar sarjana? Apakah kita pernah nggak bisa tidur malam demi gelar ini seperti kita nggak bisa tidur malam karena takut nggak lulus ujian? Apakah jantung kita pernah wajilah? Apa wajilah? Berdetak kencang di detik-detik kita ingin tahu apakah saya udah baik atau belum. Seperti kita ingin tahu apakah saya dapat nilai bagus atau jelek. Maka itu yang disebut dengan manjah dan fiwan ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul fudhala nggak akan pernah cukup bagi kita untuk terus belajar menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Biarkan bab munafik kita bahas pada kesempatan yang lain, kita baca sendiri, tapi bab mukmin harus terus kita tajdid, kita perbaharui, kita tambah lagi ilmunya supaya kita benar-benar tahu kira-kira saya ini udah menjadi mukmin atau belum. Bagaimana cara menjadi mukmin? Mungkin kita tidak tahu persis di dunia karena sudah tidak turun lagi wahyu, sudah terpotong wahyu, sudah terputus. Bagaimana kalau itu kita tidak perlu tahu persis, tapi kita bisa tahu minimal mukmin yang sebenarnya yang ideal itu gimana. Terus kita mencoba untuk jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran dan hadis kita bisa menemukan banyak sekali pembicaraan tentang orang-orang mukmin. Kalau kita membuat jadi judul, maka ada banyak ciri orang mukmin secara terpisah di dalam ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Quran, fokusnya kadang-kadang tergantung tema surat. Tapi kita coba susun dalam bentuk ciri-ciri orang mukmin yang tersebar dalam Al-Quran. Di antaranya ada ciri lisan, ada ciri hati, ada ciri fisik. Ini minimal kan 3 ya. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, ditasdik, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan jawari fisik, zahir. Maka minimal, bukan sebatas ini, tentunya lebih banyak dari ini yang saya kurang paham, sedikit yang saya pahami. Ini ciri lisan, ciri qalb, ciri batin, dan ciri zahir, ciri anggota tubuh kita. Di antara ciri orang mukmin secara lisan adalah mereka yang ketika mendapatkan masalah tidak mengeluh, tapi mereka malah mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti ketika mereka dalam perang Khandaq pada Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Orang beriman itu adalah orang yang ketika ditakut-takutin oleh orang munafik, mereka bilang dengan iman yang bertambah, justru mereka bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baik Allah. Bahkan kalau di kita ditambahin lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa nggak cukup tuh? Luar biasa. Tapi kenapa masih ragu? Kenapa masih ngeluh? Ketika ada masalah harusnya ini kata-kata orang mukmin, lisannya orang mukmin, bukan hadu'a, jazu'a, manu'a, jadula, rajula dan sebagainya. Orang mukmin itu nggak suka berdebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali berdebat. Dibilang begini dia bantah, bilang begitu dia bantah. Suka debat, itu bukan mukmin. Lisannya mukmin, ketika dia mendapatkan ujian, dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat-kalimat lisannya orang yang beriman. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mukmin. Atau ketika dia dalam keadaan susah, dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Ini diucapkan dengan sungguh-sungguh pada saat dia susah. Bahkan yang lebih indah lagi, dia bilang ketika dia ditimpa musibah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dia bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Justru saat ditimpa musibah, dia masih bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Pokoknya segala puji aja bagi Allah. Pokoknya segala puji aja bagi Allah. Walaupun ditimpa musibah. Seperti hadis Tirmidzi apa? Kalau orang ketika ditimpa musibah masih bilang alhamdulillah, kata Allah, wahai malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga dan beri nama istana itu Baitul Hamdi. Istana syukur, istana hamdalah. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa musibah, dia masih bilang alhamdulillah, innalillah, innalillahi raji'un. Ini orang mukmin. Ini yang disebut dengan lisannya orang yang beriman. Bagaimana dengan lisan kita? Alam tara kaifa daraba Allahu matalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Beda. Orang mukmin kalimatnya kalimat yang thayyibah. Perumpamannya seperti syajaratin thayyibah. Gimana syajaratin thayyibah? Asluha thabit, far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Kuat dasarnya, tinggi cabang-cabangnya menjulang ke langit, banyak buah-buah kebaikannya. Itu lisannya orang yang beriman. Di antara lisan itu adalah la ilaha illallah, hasbunallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan segala macam kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang biasa terdengar dari lisannya orang yang beriman. Lisanan dzakirin, lisan orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Kalau lisan kita lebih banyak ghibah, lebih banyak fitnah atau buhtan, lebih banyak namimah, lebih banyak memperolok-olok orang lain, lebih banyak pesta, lebih banyak aneh-aneh, lebih banyak pujian malah itu bahasa Indonesia gaul, lebay. Berarti ini bukan lisannya orang yang beriman. Kenapa? Justru lisan orang munafik itu lebay banget. Kalau kita baca surat Al-Munafiqun, kalau kalian mendengar ucapan mereka, kata Allah, kalian akan takjub dengan kata-kata mereka, kan? Saking lebaynya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi, saya lupa dengan istilah ini, tapi ini dalam bab larangan membuat ucapan yang terlalu berlebihan. Jadi biar kesannya itu benar gitu. Banyak isma-ismanya, banyak istilah-istilahnya. Ini kan cara orang liberal bicara. Jadi kesannya itu ilmiah, kesannya itu logis, dibuat seilmiah mungkin, tapi isinya tidak ada. Kasyajaratin khabithatin yajtusab min fawqil ardh. Seperti pohon, tapi gak ada akarnya. Gak ada gasan dari Al-Quran dan hadis. Terus pohonnya kosong di dalamnya, tidak ada muatan pesan yang jelas. Kemudian tidak ada cabangnya juga. Apalagi mau memberikan buah. Gak ada hasil dalam hati yang mendengar. Gak ada nama keimanan. Coba dengar mereka bicara. Nama iman dengar mereka bicara. Misalnya salah satu tokoh liberal di Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ulil absar abdallah. Kalau dia bicara itu, kita nambah iman dengan bicara. Tidak. Dia nambah iman. Berarti tidak dapat kebaikan. Tu'ti ukulaha kullafin bi'idnirabbiha. Tidak. Berarti ini bukan kalimat thayyibah. Orang yang kalimat thayyibah kalau didengar nambah iman, nambah khusyuk, nambah takut pada Allah, itu baru kalimat thayyibah. Ini orang beriman kayak gitu. Kalau ngomong selalu ada tu'ti ukulaha kullafin bi'idnirabbiha. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekelilingnya. Itu mukmin banget.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Allah akan menguatkan orang beriman dengan lisannya, dengan ucapannya di dunia dan di akhirat. Di dunia, hasbunallah wa ni'mal wakil, membuat fazadahum iman, jadi kuat. Di akhirat tadi itu, wa ma yudrika qara'tul Qur'an fa amantu bihi. Itulah kalimat yang menguatkannya di akhirat. Menurut tafsir ulama tentang surat Ibrahim ini. Di dunia, kalimat-kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Kalau di akhirat, Allah Rabbi, Islam dini, wa Rasulullah, qara'tul Qur'an fa amantu bihi. Ini semuanya kalimat tathbit yang menguatkan kita nanti di akhirat sehingga ditolong oleh Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana Ustaz? Kan itu pertanyaannya semuanya bahasa Arab. Siapa yang meninggal pasti langsung bisa bahasa Arab. Jadi kalau orang udah meninggal langsung bisa bahasa Arab, lancar pula tuh. Di dunia nggak lancar-lancar, belajar bahasa Arab bertahun-tahun masih lupa terus, vocabnya lupa, terus grammarnya lupa. Tapi pas udah meninggal, tiba-tiba saya jadi lancar bahasa Arab. Memang kayak gitu. Karena bahasa pengantarnya di akhirat adalah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis, bukan bahasa Arab. Kebetulan ini dipakai dengan tangan Allah oleh orang Arab. Yang karena emang ini bahasa yang paling tua sejak zaman Nabi Adam. Jadi bisa sendiri. La taklak, jangan ragu, tak bisa sendiri. Jadi ketika ditanya sama malaikat, man rabbuka? Allah Rabbillah, kok jadi lancar saya ngomongnya. Wa ma yadinuka? Al-Islam begini, kok lancar banget. Wa man hadzal rajul ba'itha fikum, kan banyak kok. Kita di dunia aja kalau saya ngomong itu ngerti. Wa man hadzal rajul ba'itha fikum, tadi udah terjemahin. Kalau enggak, apaan tuh? Nanti ngerti sendiri. Oh, itu maksudnya siapa laki-laki yang diutus itu? Lalu dijawab, wa Rasulullah. Wa ma yudrika? Wa ma yudrika? Apa yang kemarin hafalannya? Enggak ada gitu, enggak ada tuh. Langsung paham. Wa ma yudrika? Qara'tul Qur'an fa amantu bihi, itu kalimat yang thayyibah fil akhirah. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa fil akhirah, yaitu tadi kalimat-kalimat yang lisan orang beriman. Apalagi lisan orang beriman? Sami'na wa ata'na. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Apa kata-kata orang beriman jika dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk diberikan suatu ketetapan hukum? Mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na. Beda dengan orang munafik dan orang kafir. Pernah kasus datang dua orang laki-laki, yang satu orang munafik, yang satu lagi orang Yahudi. Mereka bertengkar dalam suatu urusan dan tidak mendapatkan jalan keluar. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kalau kita tanya kepada Muhammad? Kan Muhammad itu orangnya jujur, adil. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka tahu Muhammad itu jujur. Ya sudah, kita tanya saja sama Muhammad. Datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini ada masalah antara saya dengan dia nih. Coba kamu putuskan siapa yang benar, siapa yang salah di antara kamu. Setelah mendengar versi masing-masing, akhirnya Nabi memutuskan menggunakan orang Arab munafik ini atas orang Yahudi. Mana orang Yahudi mengatakan, saya nggak setuju, mentang-mentang dia sama-sama orang Arab, kamu menggunakan dia. Udah, saya nggak setuju, saya nggak akan terima keputusan ini. Terus kata orang Arab ini, terus gimana? Bukankah kamu yang nawarin kita tanya ke Muhammad? Sekarang kamu malah mendustakannya. Nggak, kita tanya kepada orang yang lebih tegas daripada Muhammad. Siapa? Kata orang Yahudi, kita tanya ke Umar. Pergilah mereka ke rumah Umar. Ya Umar, kamu kan orangnya tegas, cerdas. Coba kamu dengar masalah kami, lalu kamu putuskan siapa di antara kami yang benar. Kami tadi sudah datang kepada Muhammad dan diputuskan, cuma menurut saya dia kurang tegas, dia terlalu berpihak kepada orang Arab. Kata kalian sudah datang kepada Rasulullah? Ya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami tidak terima. Ya sudah, kalau gitu tunggu kalian di sini ya. Duduk di ruang tamunya Umar pergi ke belakang, datang-datang bawa golong. Datang-datang bawa pedang. Ini balasan bagi orang yang menentang
keputusan Rasulullah SAW. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraj. Makanya orang yang beriman itu selalu bilang sami'na wa ata'na, walaupun susah. Pokoknya sami'na wa ata'na aja. Karena Allah dan Rasul tidak memanggil kecuali kepada kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Kalau Allah da'akum, kalau Rasul da'akum mengajak kalian, pasti lima yuhyikum, yang membuat kalian dapat kebaikan, hidup di dunia baik, akhirat. Pasti. Jadi katakan saja sami'na wa ata'na. Contoh, Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, bawalah istrimu Hajar dan anakmu Ismail ke suatu tempat. Lalu setelah dibawa ke tempat itu, tinggalkan mereka di sana. Ketika ditinggalkan, kata Hajar, ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami dengan bekal yang sedikit di tempat tandus, nggak ada kehidupan sama sekali. Kenapa engkau tinggalkan ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, maka kami cukup Allah. Hasbunallah. Sami'na wa ata'na kalau bahasa orang yang beriman. Apa hasilnya? Justru disitulah yuhyikum. Allah menghidupkan keluarga itu di tanah Bakkah atau Makkah dengan kesuburan, diberikan air, diberikan daging. Dua dengan Ibrahim kan, air dan daging. Sampai hari ini gak putus-putus. Sekali musim haji dagingnya sebanyak apa tuh? Karena rata-rata orang kalau berangkat haji itu hajinya tamattu. Dan tamattu itu kan ada memotong hewan dan belum lagi nanti korban sehingga dagingnya berlimpah. Airnya Zam-Zam tidak pernah putus. Idza da'akum lima yuhyikum, maka bilang saja sami'na wa ata'na. Kemudian panggilan Rasul. Di antara contoh panggilan Rasul adalah Rasulullah SAW pernah di dalam perang, dalam menggali parit Khandaq. Kan kalau perang itu ada 3 ujian dalam menggali parit Khandaq. Pertama, syiddatul bard, sangat dingin. Yang kedua, syiddatul ju', sangat lapar. Yang ketiga, syiddatul khauf, sangat takut. 3 ujian. Dingin, lapar, takut. Salah satu aja bisa mencelakai seseorang. Apalagi 3-tiganya. Dalam keadaan sangat lapar, puncak musim dingin, sementara mereka kurang baju dingin. Kita nggak bisa tahu ini kalau kita belum pernah lama di sana, di Eropa atau di Arab. Coba, kurang jaket. Jaketnya jaket baku. Bisa pakai di sana kalau di puncak musim dingin? Nggak bisa banget. Apa namanya itu? Bed cover Bandung yang kita biasa beli di pasar baru atau di mall-mall itu pakai di Arab. Itu satu hal itu nggak ngaruh. Nggak akan berasa sama sekali, nggak merasa anget sama sekali. Kita butuh bed cover yang tebal banget, khusus di musim dingin. Tapi mereka nggak punya bed cover, nggak punya jaket, nggak punya selimut yang tebal. Sementara mereka harus menggali parit Khandaq di luar dari kota, bukan di dalam kota yang hangat, bukan di dalam rumahnya. Ini syiddatul bard, sangat dingin. Belum lagi cuma sampai Nabi mengikat batu di perutnya kan, pas dibuka coba beliau ternyata banyak batu saking laparnya. Ada seorang sahabat namanya Abu Talha pulang ke rumah bertanya, ya istriku ada apa di rumah? Ada apa cuma ada seekor hewan kecil dan beberapa potong roti. Ya sudah, saya akan sembelih hewan, siapkanlah makanan, saya akan undang Rasulullah. Kata istrinya, Rasul saja satu orang ya, jangan yang lebih. Kenapa? Kalau lebih nggak akan muat, nggak akan cukup. Satu orang saja. Akhirnya Abu Talha ini datang melihat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat banyak. Berapa orang sahabat? 1.000 orang. Datanglah Abu Talha berbisik dan telinga Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti kalau sudah selesai kegiatan, datang ke rumah saya, kita makan di rumah saya. Tapi Rasul sendiri berbisik di telinga. Rasulullah berkata, tersenyum. Kata Rasulullah, tidak umumkan kepada para sahabat untuk makan di rumah Abu Talha, dia mengundang kita makan di rumahnya. Coba gimana? Apa kata Abu Talha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Gimana caranya? Langsung pulang kepada istrinya, ya istriku celaka. Kenapa celaka? Ini yang datang makanan 1.000 orang, bukan 1 orang. Kan kita panik kalau punya rumah membuat hajat, tapi yang datangnya melebihi undangan kan ya? Sehingga ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita mau memenuhi undangan dan bawa orang yang tidak diundang, kita izin dulu kepada orang yang
Nah, tapi ini kan Rasul beda fikirnya dengan kita. Datang semua orang beda istrinya, anta da'awta wal nabi. Kamu yang mau mengundang mereka ke Nabi. Baru Nabi Allah. Akan tapi Nabi yang mengundang kata Abu Talha. Kalau Nabi Allah, biarkan dia yang datang. Baru biarkan mereka datang. Kenapa? Tidaklah Nabi mengajak sesuatu kecuali kepada kebaikan. Wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyun yuha. Datang ramai-ramai, wah senang. Kirain makanannya banyak banget ya. Kirain ini berapa ekor onta yang sebelum ternyata cuma satu pria kecil, satu tempat kecil. Kan kalau dimakan satu orang juga udah tukang habis. Gimana wajah kita? Lalu lapar banget, ada 10 orang, terus makanannya nasi goreng cuma setengah. Coba gimana mungkin? Gimana perasaannya? Bakalan kecewa kan? Belum makan aja udah kecewa. Tapi itulah keberkahan di sisi Allah dan Rasul. Akhirnya mereka makan, sampai akhirnya mereka semuanya kenyang. Tanpa boleh membuka tempat itu. Setelah selesai itu, makanlah Rasulullah, Abu Talha, istrinya dengan kenyang dan habis. Jangan khawatir, bilang saja sami'na wa ata'na. Bilang saja saya beriman, saya dengar, dan saya taat. Ini ciri lisannya orang yang beriman. Terus ada satu lagi ciri lisan orang beriman yang jelas dalam hadis yang sangat terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lisannya orang beriman itu kayak gini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Kalau ucapan kita nggak baik, berarti kita belum beriman. Beda dengan orang munafik. Apa lisannya orang munafik? Dusta. Apa lisannya orang munafik? Fajirah, banyak durhakanya, banyak memperolok-oloknya, banyak yang tentang ba'dhum ba'dhum, menghibahnya, banyak panggilan-panggilan talmizu anfusakum wa la tanabaju bil alqab dan sebagainya. Ini munafik. Kalau orang mukmin dia lisannya khair. Kalau nggak bisa khair, minimal dia diam. Makanya cobalah belajar terapkan dulu lisan orang beriman. Kalau lagi ada masalah hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau mendengar perintah atau larangan bilang sami'na wa ata'na, terus dalam hubungan sosial khairan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bisa kayak gini, nanti baru yang saya kemarin ceritakan janji-janji Allah, pertolongan, rezeki segala macam, Allah pasti berikan. Kalau selama ini kita tidak dapat cepat rezeki dari Allah, berarti memang mungkin lisan kita yang tidak baik. Lisan kita lah yang menghalangi kita dari rezeki Allah, menghalangi kita dari pertolongan Allah, dan yang lebih parah lagi, menghalangi kita dari hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil sebagai mau'izah, sebagai nasihat untuk hidup kita sepekan ke depan, dan insya Allah ke depan kita akan bertemu lagi dan melanjutkan ciri hati orang yang beriman sampai ciri fisik. Masih banyak ciri-ciri orang beriman yang harus kita bahas. Barakallahu fiikum wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya,
ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hayyinan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hayyinan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia
ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu.
biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila
wa inna a'wajadila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk
curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.